Bab 1518, Jika kamu mampu, maju. Pemilik pena tahu jadi gila. Karena pada saat ini nafas Sander Y benar-benar tidak normal, dan ada lebih dari selusin bayangan virtual yang saling tumpang tindih di tubuhnya. Roh nyata virtual. Awalnya dia pikir dia salah lihat. Bagaimanapun, roh nyata virtual adalah makhluk di persimpangan virtual dan nyata. Bagaimana makhluk seperti itu bisa membantu Sander Y? Terlebih lagi, ada lebih dari selusin roh nyata virtual. Oh sial. Tahukah kamu, setiap roh nyata virtual setara dengan orang luar alam tingkat atas. Dan sekarang, lebih dari selusin roh nyata virtual telah bergabung dengan Sander Y melalui tubuhnya. Ini benar-benar tidak normal. Pemilik pena tahu merasa mati rasa sepenuhnya. Di kejauhan, Zanuji juga menyadari ada sesuatu yang salah, karena kekuatan Sander Y saat ini luar biasa kuat. Dia merasa takut dalam hatinya. Kenapa kekuatan orang ini tiba-tiba meningkat puluhan kali lipat? Bagaimana itu mungkin? Dia tidak ada waktu untuk berpikir, karena pedang Sander Y telah sampai padanya. Zanuji mencium bau kematian. Dia tidak berani menahan diri lebih lama lagi. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, dan dalam sekejap, baju besi emas gelap tiba-tiba muncul di tubuhnya. Baju sirah kaisar. Ini merupakan harta karun tertinggi kekaisaran, setingkat dengan segel kaisar. Begitu diaktifkan, bahkan orang kuat dari luar kekaisaran akan merasa sulit untuk menggoyahkannya. Akan tetapi, itu saja tidak cukup. Saat Zanuji mengepalkan tangannya, cahaya keemasan disertai segel kaisar melesat dari tubuhnya ke langit dan langsung menuju Sander Y. Ini adalah pertahanan dan penyerangan. Pada saat ini, pedang Sander Y menebas dengan ganas. Bang! Ketika pedang itu ditebaskan, sepotong cahaya keemasan pecah, dan di bawah tatapan tidak percaya semua orang, Zanuji langsung terlempar ratusan ribu kaki jauhnya. Di antara langit dan bumi, energi pedang ada di mana-mana, dan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus hancur dan kemudian berubah menjadi ketiadaan. Begitu Zanuji berhenti, baju sirah kekaisaran di tubuhnya langsung retak dan berubah menjadi pecahan-pecahan yang berceceran di mana-mana. Pada saat yang sama, segel kaisar di kepalanya juga langsung retak, dan aura kuat yang terpancar dari tubuhnya terus hancur. Terjadi keheningan antara langit dan bumi. Semua orang tetap di tempatnya, seperti patung tanah liat atau kayu. Apakah Zanuji langsung terlempar oleh satu pedang? Semua orang di keluarga Tian memandang Sander Y. Mereka benar-benar tercengang pada saat itu. Apakah ketua klan baru ini begitu hebat? Sander Y menarik napas dalam-dalam, tangannya sedikit gemetar. Dia menatap Zanuji di kejauhan, itu saja. Itu saja. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang kuat dari keluarga Tian di bawah menjadi bersemangat dan berteriak serempak. Aura mengerikan muncul dari langit. Aura hebat langsung melonjak lebih dari 10 kali lipat. Di kejauhan, Zanuji perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Sander Y. Pada saat ini, ada ekspresi tidak percaya di matanya. Dia tidak menyangka Sander Y tiba-tiba meningkat begitu menakutkan. Di belakangnya, Kinto Taigu dan yang lainnya juga menatap Sander Y di kejauhan dengan wajah bingung. Pada saat itu, mereka tidak begitu percaya bahwa ini benar. Sander Y. Pada saat ini, pemilik pena Tao yang tidak jauh dari sana tiba-tiba berteriak dengan marah, "Kamu melanggar peraturan." Sander Y menatap pemilik pena Tao dan bertanya, "Peraturan apa yang dilanggar?" Sang pemilik pena Tao berkata dengan marah, "Kita sepakat untuk bertanding secara adil dan tidak curang, tapi kamu..." Pada titik ini, dia begitu marah sehingga dia bahkan tidak bisa mengutuk keluarga terkutuk itu, jadi dia mengganti topik pembicaraan dan berkata,
dasar bajingan, katakan padaku, kalau ini bukan kecurangan, lalu apa? Sander Ye berkata dengan tenang, apa yang aku lakukan? Sang pemilik pena Tao sangat marah. Kalau kamu tidak curang, bagaimana roh nyata virtual dapat membantumu? Terlebih lagi, ada lebih dari selusin roh nyata virtual. Sander Ye berkata, jika begitu kamu juga curang. Kalau kamu tidak curang, bagaimana kekaisaran bisa membantumu dengan sepenuhnya? Kamu. Sang pemilik pena Tao menunjuk Sander Ye dengan marah, tangannya gemetar karena marah, kamu curang, kan? Sander Ye berkata, kamu bisa mencari pembantu dengan kemampuanmu sendiri, mengapa aku nggak boleh? Pemilik pena Tao menatap Sander Ye, aku mengandalkan kemampuanku sendiri untuk membuat kekaisaran mengundangku menjadi guru nasional. Bagaimana denganmu? Bagaimana caranya kamu meminta roh-roh nyata virtual ini untuk membantumu? Kelaskan. Sander Ye berkata, pemilik pena Tao, kamu harus mengerti satu hal. Persaingan yang adil di antara kita adalah bahwa aku tidak memanggil anggota keluarga aku, dan kamu tidak memanggil pembantu dari luar dunia ini. Sekarang, apakah aku telah memanggil anggota keluarga aku? Apakah sudah memanggil? Sang pemilik pena Tao memahami hal ini dan bertanya, mengapa roh-roh nyata virtual ini harus menolong kamu? Sander Ye, apa mereka anggota keluargaku? Pemilik pena Tao menatap Sander Ye. Sander Ye merentangkan tangannya, kamu juga bisa membiarkan mereka membantumu. Itu bisa saja. Setiap orang. Pemilik pena Tao sangat marah hingga wajahnya membiru. Dia tahu bahwa bajingan ini pasti telah memanfaatkan koneksi keluarganya, jika tidak, roh-roh virtual ini tidak akan pernah membantu bajingan ini. Roh nyata virtual. Makhluk-makhluk ini berada di batas antara realitas dan virtual. Seberapa sombongnya mereka? Belum lagi Sander Ye, bahkan jika itu dia, mereka juga tidak akan membeli muka. Mengapa orang ini bisa? Mengapa? Pada saat ini, Sander Ye berkata lagi, pemilik pena Tao, kamu mengandalkan kemampuan kamu untuk membuat kekaisaran membantu kamu dengan seluruh kekuatannya, dan aku mengandalkan kemampuan aku untuk membuat roh-roh nyata virtual ini membantu aku, ini adil. Pemilik pena Tao ingin mengatakan sesuatu ketika Sander Ye tiba-tiba menghilang dari tempat itu seperti hantu. Jelek. Seberkas cahaya pedang merobek lapangan dan menuju langsung ke pemilik pena Tao. Dia menatap pemilik pena Tao. Dengan kekuatannya saat ini, dia dapat dengan mudah membunuh pemilik pena Tao. Selama dia membunuh pemilik pena Tao, dia akan menang. Melihat Sander Ye tiba-tiba berlari ke arahnya, pemilik pena Tao ternyata bersikap tenang. Tepat saat pedang Sander Ye sampai padanya, dia menghilang di tempat seperti hantu, dan Sander Ye menusuk udara dengan pedangnya. Pada saat ini, pemilik pena Tao sudah berada ribuan kaki jauhnya. Sander Ye mendongak ke arah pemilik pena Tao, matanya sedikit menyipit, kehebatanmu. Sang pemilik pena Tao mengabaikannya dan menatap roh-roh nyata virtual yang merasuki Sander Ye. Matanya sangat dingin. Jika kalian menolongnya lagi, aku akan memastikan kalian mati tanpa tempat pemakaman saat aku lolos dari kesulitan ini. Roh nyata virtual di tubuh Sander Ye sedikit bergetar. Jelas mereka mengenal pemilik pena Tao ini. Pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba berkata, aku, Sander Ye, bersumpah di sini, jika kalian membantuku hari ini, kecuali aku mati, aku tidak akan pernah membiarkan dia menyakiti kalian kelak. Sumpah apaan itu? Sang pemilik pena Tao berkata dengan marah, janjimu tidak ada gunanya. Kamu hanya meminjam kekuatan keluargamu. Mau di mana mukamu? Di mana mukamu? Sander Ye menatap pemilik pena Tao. Pertama-tama, aku tidak memanggil siapapun. Kedua, apa salahnya aku meminjam kekuatan keluargaku?
Orang itu adalah ayahku, kakekku, dan bibiku. Apa salahnya aku meminjam kekuatan mereka? Jika kamu tidak menerimanya, kamu juga dapat meminjam kekuatan ayah dan kakekmu. Haha. Sang pemilik Penatao mengangguk dan tertawa marah. Kamu benar-benar tidak tahu malu sekarang, bukan? Sander Ye berkata dengan tenang, jangan merengek, aku hanya ingin bertanya padamu, apakah aku susah memanggil orang? Apakah aku benar-benar memanggil orang? Pemilik Penatao sedikit bingung. Sander Ye. Pada saat ini, suara Kinto Taigu tiba-tiba terdengar di kejauhan, apa kamu pikir kamu tak terkalahkan? Sander Ye tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mengangkat tangannya dan memburu dengan pedang. Wajah Kinto Taigu tiba-tiba berubah. Dia melambaikan lengan bajunya dan bendera pertempuran hitam tiba-tiba berkibar. Bendera pertempuran kuno. Inilah harta karun super milik klan Taigu. Saat dia terbang, cahaya hitam menyapu bagaikan banjir. Akan tetapi, saat bersentuhan dengan pedang Sander Ye, bendera itu langsung terkoyak. Cahaya pedang yang dahsyat, disertai kekuatan yang sangat mengerikan, langsung mengguncang bendera kuno itu. Sander Ye tidak menyia-nyiakan kata-kata lagi dengan sang pemilik Penatao. Dia mengangkat pedang Kingsuan tinggi-tinggi dan berteriak, semua orang di keluarga Tian, dengarkan perintahku. Habisi. Bunuh. Sander Ye adalah orang pertama yang menyerbu keluar sambil menghunus pedang. Di belakangnya, semua orang kuat dari keluarga Tian menanggapi setelah mendengar panggilannya, dan bersama-sama terbang ke langit, bergegas menuju orang-orang kuat di Kekaisaran. Meskipun keluarga Tian kalah jumlah dan kekuatan mereka agak berbeda dari Kekaisaran, pada saat ini mereka penuh dengan semangat dan vitalitas, dan masing-masing dari mereka tampil melampaui level normal mereka. Melihat Sander Ye datang untuk membunuhnya, raut wajah Kinto Taigu tiba-tiba berubah, karena kekuatan bertarung Sander Ye sekarang sudah tidak normal, orang biasa sama sekali bukan tandingannya. Seperti yang diharapkan, Sander Ye memimpin pembunuhan kepada klan Taigu. Dia sangat cepat. Begitu ia bertarung dengan orang-orang klan Taigu, salah satu orang kuat dari luar alam itu tubuhnya dipotong-potong oleh pedangnya. Jika tidak ada seseorang yang menolongnya, jiwanya pasti sudah dihabisi oleh Sander Ye. Setelah melihat Sander Ye menghancurkan tubuh seorang ahli luar alam hanya dengan satu pedang, para ahli luar alam lainnya tercengang. Sander Ye tidak menyerang orang luar alam dari Kekaisaran, dia hanya menyerang orang luar alam dari klan Taigu. Di bawah serangannya yang dahsyat, dalam beberapa tarikan napas, 3 orang luar alam dari klan Taigu dihancurkan olehnya, hanya menyisakan jiwa mereka. Melihat pemandangan ini, wajah Kinto Taigu tiba-tiba berubah drastis. Dia buru-buru berkata, kembali. Mundur lekas. Dia tentu saja tidak bisa membiarkan orang luar alam dari klan Taigu mati di sini. Ini adalah aset klan Taigu. Jika mereka mati di sini, suara klan Taigu di alam semesta ini akan sangat berkurang. Kita tidak bisa kembali. Pada saat ini, pemilik Penatao yang tidak jauh dari sana tiba-tiba berdiri dan berkata dengan suara yang garang, dia tidak akan mampu menahan kekuatan dari begitu banyak roh nyata virtual. Dia sekarang sudah kehabisan tenaga. Alasan mengapa dia menyerang klan Taigu dengan ganas adalah untuk menghancurkan kepercayaan diri kalian dan membuat kalian kembali. Di kejauhan, Sander Ye tiba-tiba mendongak ke arah pemilik Penatao dan menyeringai, pemilik Penatao benar-benar hebat. Kamu sudah menemukan jawabannya. Haha. Selagi dia berbicara, dia bergegas menuju anggota kuat lain dari klan Taigu. Melihat Sander Ye yang penuh energi dan semakin kuat seiring pertarungan berlangsung, bagaimana mungkin Kinto Taigu mempercayai kata-kata pemilik Penatao? Dia berteriak, kembali semuanya kembali. Setelah berkata demikian,
Dia berbalik dan berlari bersama semua master klan Taigu. Sang pemilik pena Tao berkata dengan marah, "Kita tidak bisa mundur, dia akan segera menekan." Kinto Taigu menunjuk pemilik pena Tao dengan marah, "Siapa kamu sebenarnya? Jika kamu mampu, ayo maju." Pemilik pena Tao bersambung,